Silakan pindai kode tempat. Nona, pindai kode tempat. Sudah dipindai saat masuk kawasan. Harus dipindai lagi. Anda baru di sini. Silakan bekerja sama dengan petugas keamanan kami. Sudah cukup. Supir saya segera datang. Biarkan dia yang berbicara denganmu. Silakan pindai. Ambilkan. Aku menyapu. Rp5.927. Kamu dalam masalah. Saya hanya melakukan tugas saya. Berani. Kak Xiao Yue, jangan berkelahi. Dia adalah penjaga baru. Penjaga keamanan. Penjaga siapa yang begitu angkuh? Saya datang hanya untuk memeriksa pekerjaan Departemen Keamanan kalian. Kerja yang baik. Terus pertahankan. Silakan pindai kode tempat. Sudah hampir waktu kerja. Semangat sedikit. Kamu tidak bisa seperti ini sekarang. Kamu harus tegak. Ayo. Perhatikan baik-baik. Buka peti itu. Kecilkan perut. Angkat kepala. Kamu juga tidak perlu terlalu tegang sebenarnya. Santai sedikit itu baik. Aku memberitahumu, kamu baru datang ke perusahaan. Saya akan memberikan informasi padamu. Situasi dasar perusahaan kita. Ada 2 wanita cantik. Kamu pasti ingin tahu, siapa kedua wanita cantik itu, kan? Hehe, saya bilang padamu. Salah satunya adalah, ini seperti ikan tenggelam dan angsa jatuh, menutup bulan dan membuat bunga malu. Menarik perhatian seluruh negara dan kota, lembut dan bijaksana. Presiden perusahaan kita, Tuan Su. Lembut, bijaksana, cek. Contoh kecil, katakan, cantik, kamu jadi bersemangat, ya? Aku kasih tahu kamu. Bagaimana dengan yang kedua? Itu adalah kita, juara wanita seluruh kota dalam seni bela diri. Kemampuan kaki tak tertandingi, tanpa ampun di bawah kaki. Hehe, memiliki aura elegan, cantik dan anggun tanpa tandingan. Sahabat karib Tuan Su, direktur keuangan kita. Kak Xiao Yue. Kak Xiao Yue tidak mengenal ampun, bahkan menjadi hantu pun bisa anggun. Ayo. Haruskah kita memecat satpam itu? Susah payah menemukan seseorang yang bisa berduel denganmu. Lebih baik kita simpan saja. Aku sedikit khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir mereka mengirim seorang bodoh sebagai penyamar. Lebih baik hati-hati. Silakan pindai kode tempat. Silakan pindai kode tempat.
Kakek saya. Kak Hua, halo, silakan bicara. Siapkan sebuah mobil. Kirim satu lagi untuk mengikuti mobil. Jauh dari anakku. Mengerti? Apakah bibiku di dalam? Tuan Su, kenapa kamu lagi? Lalu orang lain? Tuan Su, keamanan perusahaan. Tidak ada orang lain di sini sekarang. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman. Ayo pergi, Master. Tuan Su, apakah bibiku ada di dalam? Kakek saya sakit. Dia membuat keributan sebesar ini. Apakah dia takut saya membuat masalah? Kamu tunggu saya di pintu. Jing Jing. Kakek. Kamu sudah datang. Kakek, saya sudah datang. Kau ini wanita penggoda. Tinggalkan putraku. Jauh sedikit. Jauh. Ayah, kau ini wanita penggoda. Ayah, menggoda anak saya. Bagaimana Anda bisa memukul orang? Ini Jing Jing. Anak saya semua karena kamu. Itu kakak saya. Dengan wanita penggoda itu. Anak yang lahir dari wanita itu. Apakah Anda lupa? Bukankah Anda paling menyayangi cucu ini? Jing Jing, kakek sekarang dalam keadaan tidak baik. Sebaiknya kamu tidak datang untuk membuat keributan belakangan ini. Apa yang kalian lakukan pada kakek saya? Saya adalah putri kandungnya. Bibimu tersayang. Kamu berbicara seperti ini kepada orang yang lebih tua. Apakah ini sedikit terlalu berani? Kamu di rumah kita telah melakukan banyak hal yang memalukan. Kamu masih merasa berhak mengaku sebagai orang yang lebih tua. Jing Jing. Jangan bilang begitu. Rumah kita. Kamu hanyalah putri hasil hubungan gelap kakakku dengan rubah nakal itu. Singkatnya, kamu hanyalah orang luar. Di sini, bukan rumahmu. Saya tidak ingin terlihat. Kamu, Jing Jing, jangan begitu. Dalam keadaan kakek sekarang, semua orang merasa tidak baik. Bibi, mari kita tenangkan diri. Karena kamu juga datang hari ini, ketika kakek sebelumnya sadar, telah mendistribusikan kembali saham grup. Saya sudah menguasai 30%. Urusan grup. Saya harus mengurusnya. Lagi pula, ayahmu juga sudah hilang selama 3 tahun. Paman Zhang. Kamu adalah teman terbaik ayahku. Masalah ini. Kamu juga terlibat. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Jangan bermimpi. Dengar-dengar, perusahaan yang kamu dirikan sendiri, karena pengelolaan yang buruk, bahkan gaji saja tidak bisa dikeluarkan. Urusan saya tidak perlu kamu campuri. Sebenarnya itu juga bukan urusanku. Tapi siapa suruh kamu anak kakak, bisa membantu. Saya tetap ingin membantu. Karena kamu tahu apa yang saya inginkan, maka saya akan langsung berkata, menyerahkan 5% saham grup yang kamu miliki, dengan harga pasar kepada saya. Begitu, menyelesaikan masalah keuangan perusahaanmu. Lebih dari cukup. Mengenai selanjutnya, apakah perusahaanmu akan terus beroperasi? Dia jelas, menunggu kamu begitu lama. Jika kamu harus menikah, menikahlah. Jangan sia-siakan dia, Bibi.
Jangan bilang begitu. Jingjing memiliki semangat berkarir itu hal yang baik. Jingjing, bagaimana jika begini? Kamu serahkan saham, diberikan kepada Bibi, lalu gabungkan saja bisnis perusahaan ke perusahaanku. Lagi pula kita berdua cepat atau lambat adalah satu keluarga. Kamu bilang nanti ini, di kepala dan kaki tempat tidur. Kenapa harus memiliki dua perusahaan? Benar, kan, Bibi? Tuan Su, ayo sini. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah tunangan saya. Kami akan segera menikah. Jika kalian sibuk, kalian tidak perlu datang ke pernikahan. Aku tidak akan mengundangmu. Jingjing. Siapa anak bodoh ini? Kau mengkhianatiku. Guo Mingming. Delusi adalah sebuah penyakit. Jika sakit, harus diobati. Demi surga. Kapan aku pernah memperhatikanmu? Masih ada kamu. Kakek dalam keadaan seperti ini. Sebagai seorang putri, kau berani bermimpi menguasai segalanya. Kau terlalu percaya diri. Selama aku Su Jing masih bernafas, 5% ini tidak akan pernah bisa berada di tanganmu. Oh ya, anak perempuan yang sudah menikah adalah air yang sudah tumpah. Kau sudah menumpahkannya selama bertahun-tahun. Bagi keluarga kami, Su, kau hanyalah orang luar. Sayang, ayo kita pergi. Diam. Siapa kau ini? Dia siapa? Itu urusanmu apa? Saya adalah keamanan perusahaan. Nomor karyawan 5927. Keamanan. Tidak heran ada bau anjing yang menyengat. Perhatikan cara bicaramu. 5927. Jika kamu hanya seekor anjing penjaga, jangan lupakan identitasmu. Jauhkan dirimu dari tuanmu. Apakah kamu mengerti? 5927. Guk-guk, Guo Mingming. Apa yang kamu lakukan? Jingjing, asalmu dari mana? Ah. Naik. Naiklah. Tuan Su, sudah bisa pergi. Jingjing, kita adalah pasangan yang ditakdirkan, diciptakan untuk satu sama lain. Benar, kan? Hem. Bantu saya pergi ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Duduk di belakang. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman.
Kamu hanya anak haram kakakku dan rubah genit itu. Saya tidak bisa menunjukkan diri. Hal tadi. Jangan anggap serius. Hal tadi. Saya tidak ingat. Tidak boleh menyentuh bibir. Baik, Tuan Su. Juga tidak boleh menjilati bibir. Sebelumnya di perusahaan, saya tidak memindai kode tempat secara proaktif. Itu masalah saya. Di depan kode tempat, semua orang setara. Tapi, reaksi di belakangmu, apakah itu sedikit, Tuan Su? Apakah kamu ingin aku minta maaf? Baiklah, Tuan Su. Saya minta maaf. Tidak perlu. Itu salah saya. Kamu benar. Semoga kamu bisa terus mempertahankan sikap serius ini. Mengemudi. Anda adalah yang paling menyayangi saya, kan? Barang-barang di rumah kita tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jingjing. Kamu adalah cucu kesayangan kakek. Kakek sangat menyayangimu. Ayah, kakek selalu menunggu kamu kembali. Kakek pasti akan baik padamu. Pasti. Tidak bisa menunggu lagi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat pagi, Tuan Su. Baik-baik saja. Tuan Su, hati-hati di jalan. Apa kamu merasa tertekan? Aduh, Tuan Su memang bukan orang yang bisa diremehkan. Tapi seperti kata pepatah, dekat dengan atasan seperti dekat dengan harimau. Atasan kita juga seorang wanita cantik. Bukankah kamu harus hati-hati? Biksu kecil turun gunung untuk mengumpulkan sedekah. Biksu tua sudah memberi peringatan. Wanita di bawah gunung adalah harimau. Jika bertemu, jangan lupa untuk menjauh. Mau ngapain lagi? Perusahaan menetapkan pengurangan keluar selama jam kerja. Kalau ada waktu, ya keluar sedikit. Hei, Master Dajiang, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Kilin ketika sampai di Kutub Utara? Jangan bersikap seperti itu ya. Ketika Kilin sampai di Kutub Utara, itu bukankah itu masih Kilin? Bukankah? Bukan begitu. Kita sekarang harus pergi membeli barang itu. Dua gadis nakal ini memberi teka-teki tanpa jawaban. Tidak mematuhi etika sosial. Kilin. Sampai di Kutub Utara. Ini adalah es krim. Kilin. Es krim. Hahaha. Es krim. Hahaha. Es krim. Hahaha. Hahaha. Su Sujun akan mengambil tindakan terhadap perusahaan. Kita harus mempersiapkan diri. Mereka sudah mulai bertindak. Tuan Su. Terima kasih atas perhatian Anda selama bertahun-tahun. Situasi telah berkembang sampai sejauh ini. Bukan juga kita bisa mengubahnya. Tidak apa-apa. Beberapa tahun ini juga telah bekerja keras.
gaji tidak akan berkurang sedikit pun. Tenang saja. Tuan Su, kami tidak khawatir sama sekali tentang masalah gaji. Namun saat ini, situasi perusahaan, kami tetap di sini. Juga menjadi beban bagi perusahaan. Beberapa hari ini banyak karyawan yang mengundurkan diri dan pindah kerja. Tidak menyangka bibi kamu akan melakukan hal ini dengan begitu ekstrim. Gaji tidak boleh ditunda. Gedung ini juga milik bibi kamu. Sewa. Kamu cari cara. Mari kita pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Saya sudah ingin makan hotpot. Tidak punya uang. Aku juga tidak punya uang. Tidak ada uang untuk membayar gaji. Sabar saja. Tapi saya benar-benar ingin makan hotpot. Tidak punya uang. Sangat menjengkelkan. Siap-siap untuk bertarung. Dengan sifat bibi kamu. Kali ini, dia pasti ingin menang. Saya ingin makan hotpot. Kenapa saya merasa sepatu saya ini akhir-akhir ini sepertinya tidak begitu nyaman. Saya ingin makan hotpot. Tenggorokan. Waktu pulang kerja, saya ingin mengganti pakaian. Mau makan atau tidak? Ayo, biar saya beritahu kamu. Begini, sebentar lagi, kamu naik ke atas untuk memeriksa keadaan setiap kantor. Jika ada orang yang lembur, tanyakan padanya jam berapa dia pulang. Lalu, catatlah, pintunya tidak terkunci, ya, atau mungkin lupa menguncinya. Tolong kunci untuk orang lain, ya, itu saja. Silakan pergi. Setelah kamu selesai berkeliling, hampir waktunya pulang. Setelah pulang kerja, sambil makan hotpot, sambil main wangze. Saya hanya bisa bermain sebagai marksman. Tidak masalah. Kakak, saya bisa semuanya. Melindungimu. Ingat untuk diet, ya Master Dajiang. Kita akan meninggalkan perusahaan ini. Jaga dirimu sendiri. Ingat untuk diet ya, Master Dajiang. Ayo kita berfoto bersama. Apakah ini disebut gemuk? Ini disebut kekar. Ini. Wah, Master Dajiang tidak hanya kekar, tetapi juga sangat tampan. Cinta kamu ya, Master Dajiang. Selamat tinggal, Master Dajiang. Kalian berdua, tidak peduli kemana Anda pergi di masa depan. Selama bekerja dengan serius. Tidak salah lagi ya. Baik, dadah. Pohon tumbang monyet berlarian. Perusahaan ini sedang menuju kebangkrutan, ya. Tuan Wang, selamat pagi. Tuan Wang, selamat pagi. Datanglah bantu saya buat satu. Halo, Tuan Wang. Anda ini. Aduh, perusahaan sudah tutup. Lihatlah, panggil Tuan Su keluar. Tuan Su juga sibuk. Lihatlah, saya ini tidak terlalu cocok. Pergi. Jangan. Pergi. Tuan Wang, apakah kamu mencari saya? Tuan Su, hari ini saya membawa orang. Ingin memeriksa kondisi properti kita. Ada perusahaan lain yang ingin menyewa gedung kita dengan harga tinggi. Anda juga tahu saya adalah orang yang suka mencari keuntungan kecil. Mari kita bicara jujur. Saya akan membayar dendanya. Tuan Wang, pasti ini dari bibi saya, kan? Selama periode kontrak sewa berlaku, tanpa izin dari penyewa, pihak penyewa tidak boleh memasuki ruang sewa tanpa izin. Sebelum saya melapor ke polisi, silakan pergi. Nomor telepon polisi berapa ya? Harusnya 110, kan? Ayo bantu saya untuk mengetik satu. Saya ingin melapor ke polisi. Seseorang telah melanggar kontrak, mengganggu secara tidak wajar. Saya ingin mencari perlindungan hukum. Bukankah Anda sudah setuju untuk memperpanjang sewa sebelumnya? Meskipun saya pernah mengatakan kalimat itu. Lalu bagaimana? Ayo kita pergi. Hari ini kalian bisa lewat satu. Anggap saya kalah. Kendalikan kekuatannya. Usahakan jangan sampai ada yang masuk rumah sakit. Pukulan hias yang tidak berguna. HMPH, bawa saya. Berdiri di tempat. Ayo lakukan. Kamu tidak apa-apa kan, Tak Xiao Yue? Tuan Su, kau bajingan tua.
Saya bilang padamu, seandainya Kak Xiao Yue tidak terkilir, kamu satu persatu sudah lama terlempar. HMPH, ayo lakukan. Bangkit, bersama-sama. Ah, ah, ah. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Tuan Su, saya baik-baik saja. Petugas keamanan kecil, apakah kamu baik-baik saja? Kak Xiao Yue bilang kalian tidak bisa lewat. Kalian semua tidak boleh lewat. HMPH, petugas keamanan kecil. Perusahaan hampir bangkrut. Kenapa harus begitu? Saya sarankan kamu cepat pergi. Pukul dia. Apakah kalian sudah pindai kode tempat? Cepat pergi. LCCO. Ko, saya sudah memeriksa atas dan bawah. Orang-orang sudah pergi. Saya sudah menutup pintu dan lampu. Ikuti saya. Cepat pergi. Laporkan ke polisi. Orang-orang ini sulit dihadapi. Petugas keamanan kecil. Kamu yang baru datang, kan? Kenali situasi. Cepat pergi dari sini. Lindungi mereka baik-baik. 5.927. Saya akan menaikkan gaji kamu. Melindungi keamanan perusahaan. Itu adalah tanggung jawab saya. HMPH. Kode tempat. Atau sebaiknya, kenali wajah saya. Hati. Berikan pada saya. Pindai. Cepat. Tuan Uang. Kembali dan beritahu tuanmu. Jangan bermimpi kosong. Cepat. Ayo pergi. Cepat pergi. Jangan sentuh Kak Xiao Yue. Ketemu kalian sekali. Pukul kalian sekali. Siapa Kak Xiao Yue-mu? Oh, itu. Perusahaan. Kak Xiao Yue perusahaan. Tuan Su, perusahaan tidak terlalu tenang belakangan ini. Kamu harus lebih hati-hati. Kenapa kamu menatap bibirku? Saya, apa yang sedang kamu lakukan? Sebenarnya, saya baru saja bilang tentang kenaikan gaji. Itu juga bukan tidak mungkin. TSK, mengada-ada. Kamu, bukankah wajar jika kamu bekerja untuk perusahaan? Lagi pula, apakah Tuan Su bisa melupakanmu? Bagaimana kamu bisa mengusulkan hal ini sendiri? Benar, kan? Tuan Su, kedatangan baru. Tidak mengerti aturan. Tapi, hari ini, kamu tampil sangat baik. Malam ini kita makan hotpot. Akan saya berikan lebih banyak daging untukmu. Itu adalah memang, juga, sudah selesai kerja, kan? Makan sedikit saja. Atau, kita bersama. Maksudmu, kalian semua, diusir oleh seorang petugas keamanan. Itu, petugas keamanan, saya tidak tahu cara kerjanya. Grup kami memiliki total 18 properti. Di antaranya ada 4, yang kamu bantu untuk mengumpulkan sewa. Kamu tahu kenapa ini? Karena hal ini sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Mengerti? Tuan Su mengerti. Pergi. Persentase 5% di tangan Su Jing meskipun tidak banyak, tetapi sangat penting. Hal ini tidak bisa ditunda lagi. Atau kita bicarakan saja dengannya. Seorang gadis.
Jangan membuat keributan sebesar itu. Gadis kecil ini, sama seperti kakakku, tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Harus memberi sedikit tekanan padanya. Dia tidak akan bertahan lama lagi. Nenek. Saham milikmu. Orang milikku. Kita saling mengambil apa yang dibutuhkan. Haha. Itu. Saya sering datang ke toko ini. Meski agak rusak, tetapi dagingnya masih cukup baik. Benar juga. Hari ini Tuan Su memanggilmu apa? 5.927 hektar. 5.927. Kamu berikan kepada para pemimpin. Ambil dagingnya ya. Dagingnya sudah hampir tua. Tak Xiao Yue. Ayo, Tak Xiao Yue. Hari ini di kantor, kan? Saya tidak bisa memilih kata-kata saya. Tapi, sebenarnya aku. Dia diam-diam menyukaimu. Hehe. Ada apa denganmu, nak? Kamu tidak bicara seharian. Sekarang kamu apa? Hehe. Tak Xiao Yue. Dia bicara sembarangan. Hehe. Tidak. Mana mungkin saya seberuntung itu? Saya hanya berpikir dalam hati. Saya bahkan tidak berani membayangkannya. Tak Xiao Yue. Ayo, lihat saya, kita berdua. Pintu tidak cocok, rumah juga tidak cocok, kan? Dia bicara sembarangan. Dia. (5.927). Silakan pindai kode tempat. Hahaha. Kode tempat. Hahaha. Kode tempat. Jadi, teman-teman kita sekarang menulis naskah. Ya, harus berfokus pada satu konflik yang mengalir sepanjang cerita. Mengembangkan alur cerita. Prinsip dasarnya adalah konflik harus berkembang, harus cepat, membuka pintu melihat harta. Perkembangan konflik harus dihindari. Tak terduga. Puncak konflik harus kenyang. Menarik perhatian. Akhiri konflik dengan cerdik. Jangan berlarut-larut. Dalam konflik, setiap pertarungan itu adalah sebuah paragraf dalam alur cerita, dan dalam setiap paragraf jadi konten yang tidak berpengaruh pada penggerak alur cerita. Jangan sekali-kali menuliskannya. Guru Si. Lalu jika itu, menulis drama pendek? Saya hanya bertanya padamu, apakah drama pendek itu drama? Haha. Maaf mengganggu. Maaf. Hati. Di dalam toko hanya ada 2 meja kita. Tidak ada orang lain. Izinkan saya bertanya 2 hal kepada kalian. Ada yang bisa bermain itu? Pasti tentang Wang Zerong Yao. Saya bisa. Ya, baik. Ayo. 5 baris 5. Tapi saya hanya bisa main Cai Wenji. TSK. Ini butuh healer. Ayo pergi.
Silakan. Gurunya juga masih muda. Pergilah, pergilah, pergilah. Guru Si, sangat maaf ya, saya segera kembali. Apakah kamu baru saja lulus? Ini adalah magang, kan? Iya, kami kebetulan sedang kekurangan satpam. Drama sekarang ini. Itu, Tuan Su, Kak Xiao Yue. Kita berhenti di sini untuk hari ini. Sampai di sini. Nanti kita bersenang-senang lagi. Ha, masalah sewa rumah. Besok pagi saya akan menyelesaikannya. Tapi, jika bibimu masih seperti hari ini, mengirim orang untuk mengganggu kita. Dia punya hak apa untuk menjadi bibiku? Saya tidak takut padanya. Masih ingin bersaing dengan saya untuk saham. Biarkan dia makan kotoran. Tidak apa-apa, Tuan Su. Aku bersamamu. 5927 ada. Datang 1, pukul 1. Tapi, Kak Xiao Yue, perusahaan bahkan sopirnya dipecat. Kalian. Pimpinan naik taksi online tengah malam. Sangat menyusahkan kalian. Saya suka naik taksi online. Hati. 5927. Aku akan memberimu pekerjaan baru. Gajinya 2 kali lipat. Apakah kamu tertarik? Ada. Hari ini pekerjaan sudah selesai. Kamu bisa pulang. Baik, Tuan Su. Apa kamu tidak pergi? Saya ingin melihat kamu masuk rumah dengan aman. Kalau tidak, kamu. Masuklah dan tunggu sebentar. Minum segelas air. Baiklah, saya akan masuk untuk memeriksa situasi keamanan. Pak DJ 5927. Ada pemilik properti yang melaporkan. Seorang pria mencurigakan. Mengikuti Tuan Su kita masuk ke villa. Kamu bilang. Kebetulan kita menemui hal ini. Departemen keamanan grup kita. Apakah kita harus berani bertindak, saudaraku? Ya.
5927. Apa kamu benar-benar seorang satpam? Pekerjaan baru yang kamu berikan padaku adalah untuk melindungi keamananmu. Siapa namamu? Lupakan saja. Aku akan memanggilmu 5927 saja. 5927. Lumayan mudah diucapkan. Aku sudah memeriksa atas dan bawah sekali. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini adalah kunci cadangan. Simpan dulu di sini. Ada juga kunci garasi. Kamu bisa membawa mobil pulang hari ini. Besok datang lagi untuk menjemputku. Aku akan memeriksa halaman belakang terakhir. Selamat tinggal. 5927. Selamat tinggal, Tuan Su. Kami adalah warga yang peduli di sini. Benar kan? Iya. Seseorang melihat orang ini menguntit nyonya rumah di sini masuk ke dalam. Dengan niat buruk. Betul kan? Betul. Ah, aku adalah satpamnya. Kalian pergi saja. HMPH. Dia membiarkan kita pergi. Apakah kita pergi? Tidak pergi. Kalau begitu aku harus mengantar kalian pergi sendiri. HMPH. Takut padamu. HMPH. Takut padamu. Hahaha. Suara sedikit. Berbicara pelan. Jangan mengganggu tetangga di sekitar. Bawa orang-orang ini. Pergi dari sini. Jangan kembali lagi. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepatlah. Kosong 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 kosong. Lima 5927. 5927. Apakah itu kamu? 5927. Ah.
Dia sudah pergi. Jangan mengejarnya. Apakah kita harus menelepon polisi? 1611. Menurutku ada seseorang yang ingin sengaja memperbesar masalah yang berdampak negatif pada perusahaan. Biarkan saya tangani besok. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Tuan Su, apakah kamu baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. (5.927) Malam ini. Bolehkah kamu tinggal? Kamu juga tidur. Ah, kamu juga bisa membuat sarapan, tidur dengan. Saya akan bangun kapan saja. Jangan khawatir. Kalau begitu, saya matikan lampunya, Tuan. (5.927) Apakah kamu sudah tertidur? Belum. Apakah kamu mendengar suara aneh? Tidak ada. Tahun 1611. Tuan Su. Kita harus meninggalkan sini. Ada apa? Sudah siap? Aku akan membawamu keluar.
Tuan Su. Kenakan sabuk pengaman. Kamu tidak ikut pergi dengan saya? Sudah bisa terbang. Tuan Su. Jaga dirimu baik-baik. Diam. Saya sudah bilang, kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Tuan Su, bahan makanan di dalam kulkas. Saya ambil tanpa izin. Oh. 00000. Tuan Su, sarapan itu penting. Makanlah sedikit lebih banyak. Apakah kamu bisa membuat sarapan? Penting untuk menjaga pola makan yang sehat. Sangat penting. Kamu bisa mengemudikan perahu cepat? Tidak bisa. Kalau begitu, bisa mengemudikan pesawat? Tidak bisa. Kalau begitu kamu, biasanya di rumah melakukan apa? Saya melakukan pekerjaan rumah. Hai sayang. Saya suka mengepel lantai. (5.927) Apakah kamu punya pacar? Tidak usah. Kamu tidak perlu memberitahu saya. Itu pesan dari Paman Liu, teman baik ayah saya. Ayah saya sudah hilang selama 3 tahun. Mari kita pergi. Tuan Su. Selesaikan makanannya. Oh. Tuan Su, apakah lebih aman jika kita berkendara? Mobilnya kehabisan bensin. Tunggu. Begitu banyak. Peluk pinggangku. 5.927. Berangkat. Tuan Su, saya merasa jika masuk seperti ini, terlalu mencolok, akan ada bahaya. Bagaimana bentuk tubuhmu?
Saya ingin makan es krim. 5.927. Pergi belikan saya es krim. Baiklah, Tuan Su. Kamu mau rasa apa? Saya mau 1 porsi coklat. Halo, ingin 1 coklat. Paman Liu, saya sudah mencarimu cukup lama. Paman Liu. Paman Liu. Jingjing, apakah kamu punya kabar tentang ayahku? Jingjing, Paman Liu, aku minta maaf padamu. Jingjing, apa yang sedang kamu lakukan? Jingjing, Paman Liu, aku. Jingjing, Jingjing, kau baik-baik saja kan? Tenang saja, hari ini aku pasti akan menyelamatkanmu. Dari tangan penjaga jahat itu. Pergi sana. Hanya karena kamu, hanya karena aku. Jingjing, kau tidak berharap penjaga jahat itu akan menyelamatkanmu, kan? Sesuai harapanmu. 5.927. Jingjing, aku bisa bertanggung jawab untuk memberitahumu bahwa penjaga jahat itu sudah aku suruh orang untuk mengurusnya. Selain itu, demi memastikan semuanya aman, aku juga telah meminta 4 ahli seni bela diri terhebat untuk melindungimu. 4 ahli bela diri. Yang Mulia Su, kamu memanggilku. Kenapa kamu baru datang? Kalian yang melukai Yang Mulia Su. Lalu, bukankah itu karena kamu, penjaga jahat ini, yang membuatnya terluka? Kamu memang seperti kutu yang tidak bisa mati. Berani sekali. Kamu melawan 4 ahli terkuat. Pak Su, es krim rasa coklat sudah habis. Nanti aku akan pergi ke tempat lain untuk membelikanmu. Hati. Segera kembali. Anak muda, kamu tidak menghormati etika bertarung. Ayo pergi. Jangan mendekat. Aku tusuk matamu.
Aku sudah berlatih. Guo Mingming, kembali dan beritahu bibimu. Tidak peduli dengan cara jahat apapun yang dia gunakan. Saham grup yang diperolehnya. Aku akan menyelidikinya dengan jelas. Mengenai sahamku, biarkan dia berhenti bermimpi. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan Pasu? Bocah bau, kamu ini siapa sih? Kamu hanyalah seorang satpam kecil yang bekerja untuk orang lain. Apa kamu pikir wanita seperti dia benar-benar akan jatuh cinta padamu? Jangan bermimpi. Kamu hanyalah alat baginya. Seorang pelayan. Seekor anjing. Guo Mingming, lepaskan kentut besar. (5.927) Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya berbicara omong kosong. Ayo pergi, Pasu. Pergi beli es krim rasa coklat. Apakah kamu baik-baik saja? Dajiang. Kembali. Hei, Suzong. Kalian berdua tidak mau pakai handuk mandi atau apa gitu? Busur dan panah ini terlalu berlebihan. Dari mana asalnya? Itu. Mereka yang memaksakan untuk mengatur ini. Kalian berdua seperti ini. Siapa yang mengatur? Hei, kalian melakukan apa? Kalian sudah mengenakan semua pakaian untukku. Kamu ambil apa? Itu disewa olehnya. Oh, segera kembalikan. Segera kembalikan. Ini tempat apa? Hotel Bintang 5. Untuk menjamu tamu asing. Nak. Brengsek kecil. Saatnya mengakhiri semua ini. Menurutmu, orang ini, 5.927, apakah bisa diandalkan? Kamu sudah menggantung di lehernya. Kamu bertanya padaku. Tutup mulutmu. Maaf ya, urusan keluarga kami masih melibatkan kamu. Kamu gila ya? Mengatakan ini padaku. Aku benar-benar tidak ingin membebani orang lain. Sekarang kamu sudah punya 5.927. Tentu saja kamu tidak membutuhkanku lagi. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Sepertinya kamu tidak menginginkanku lagi, kan? Baru saja di hotel. Kamu hampir saja menembakku. Aku mulai berlatih panahan sejak usia 5 tahun. Setelah menyelesaikan pelajaran di usia 16 tahun. Tidak pernah meleset. Setiap kali mendengar kamu mengatakan hal-hal keren dan menggoda ini, membuatku sangat cemburu sampai ingin mencengkerammu. Kamu mau kemana? Jangan merusak nampan buahnya. Bagaimana kamu akan memberikannya kepada orang itu? Siapa bilang aku harus memberikannya kepadanya? Dia. Siapa dia? HMPH.
5.927. $5.927. Tidak heran harus membawaku naik melalui tangga samping. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Sungguh membuatku buta. HMPH 5.927. Kenakan pakaianmu dengan baik. Ayo pergi. Kamu dipecat. Direktur Su. Ingat nomor saya. 5.927. Keluar melalui tangga samping. Kamu mau kemana? Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Tempat ini kotor. Aku mau pergi ke perusahaan. Sekarang perusahaan tidak ada orang. Tidak tahu malu. Biasanya berlagak seperti balok kayu. Sebenarnya dalam hatinya sangat tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. 5.927. Pergi mati saja. Bagaimana cara mengemudi? Maaf, sungguh sangat menyesal. Di pusat kota tidak boleh membunyikan klakson. Tidak tahu malu. Aku tahu. Aku baru saja belajar mengemudi. Aku janji tidak akan seperti ini lagi di masa depan. 5.927. Mengemudikan mobil sebaik ini. Anda adalah orang yang berstatus. Bagaimana dengan etika? 5.927 tidak datang? Sungguh tak tahu malu. 5.927. Sungguh tak tahu malu. 5.927. Sungguh tak tahu malu. Bos Su. Sebelumnya, bukankah dikatakan perusahaan akan tutup untuk perbaikan? Lalu, semua orang pulang lebih dulu. Tapi tenang saja, selama aku di sini, perusahaan pasti tidak akan bermasalah. $5.927 belum datang? Aduh, anak nakal ini. Kamu bilang, tidak telepon untuk minta izin atau apa? Tunggu saja. Ketika dia datang, aku pasti akan memarahinya. Saat-saat ini adalah saat kritis bagi keberlangsungan perusahaan. Paling terlihat apakah seseorang memiliki kualitas kesetiaan. Kesetiaan. Tapi anak ini, ya. Orangnya cukup baik. Sepertinya memang ada urusan mendesak. Tapi kalau ada urusan mendesak, tetap harus Dadian Hua untuk izin, kan? Yao, saya pergi jaga pintu.
Gehak. Jingjing. Kenapa kamu hanya sendirian? Di mana pengawal pribadimu? Xiaoyu di mana? Kalian memperlakukannya bagaimana? Beberapa hari yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar dari kakek, dia meninggalkan gudang ini untukmu. Jadi dia memanggilmu ke sini. Dia ingin memahami tujuan kakek melakukan ini. Susujun, jangan berpura-pura di sini. Saya tidak pernah tahu ada gudang seperti ini. Jingjing. Apakah kamu bermusuhan dengan pengawal kecil itu? Saya bilang padamu, pengawal kecil seperti itu. Jangan lihat dia yang sekarang posisinya rendah. Di luar dia menghabiskan banyak uang. Lihat sekarang. TSK. Sujing. Dulu kakakku mengorbankan seluruh keluarganya demi ibumu dan kamu. Mengkhianati seluruh keluarga. Tapi 3 tahun lalu kamu pulang sendirian dari luar negeri. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Lagi pula, kakek masih menyukaimu. Saya akan menyelidiki tentang hilangnya ayah saya dengan baik. Mengenai saham saya, jangan bermimpi. Apakah kamu tahu mengapa saya ada di sini? Apakah kalian telah menculik Xiao Yue? Katakan padaku di mana dia. Jika tidak, saya akan melaporkannya ke polisi. Sebenarnya, segala sesuatu tentangmu selama 3 tahun ini, saya tahu dengan jelas. Takdirmu selalu berada di tanganku. Bawa dokumen perusahaan miliknya ke sini. Xiao Yue. Apakah itu kamu? Kamu tidak perlu menyalahkannya. Sejak awal, Xiao Yue adalah orang yang saya tempatkan di sampingmu. Sekarang, waktunya sudah matang. Sebenarnya, jika tidak tiba-tiba muncul seorang satpam kecil, segala sesuatu sudah berakhir. Pagi ini, wanita itu adalah kamu. Selama kamu memiliki kunci rumah saya. Orang yang muncul di villa malam itu adalah kamu. Yang mencuri dokumen perusahaan di komputer pula. Juga kamu. Saya awalnya berpikir, di sini akan menyimpan rahasia yang ditinggalkan kakek untukmu. Sekarang tampaknya, ini hanyalah sebuah gudang tua.
Saya sudah sepenuhnya menguasai keadaan keuangan perusahaan Anda. Masalah ini lebih serius daripada yang saya kira, bahkan lebih parah. Sekarang, selain menjual saham yang Anda pegang kepada saya, Anda tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yue. Beberapa tahun ini. Terima kasih telah merawat saya. Apapun itu. Kamu pernah menjadi sahabat terbaikku. Silakan tanda tangan. Ini akan baik untuk semua orang. Jingjing. Anda sudah sendirian. Mengapa harus membuat diri Anda lebih menderita? Selama kamu mau. Pelukanku selalu terbuka untuk Anda. Pekerjaan baru yang kau berikan padaku adalah untuk melindungi keselamatan Anda. Kalian yang melukai Suzong. Suzong, bisa pergi. Suzong. Ingat nomor saya. 5927. Keluar melalui tangga belakang. Lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh. 5927. Jingjing, saya dengar. Anda telah memecat pengawal kecil itu. Hati rakyat. Bukankah itu telah terluka parah oleh Anda? Suzong, saya punya. Lima ribu 5927. Kenapa kamu baru datang? Saya sudah tahu Anda tidak akan pergi begitu saja. Hari ini kita akan lihat seberapa kuat Anda. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Suruh orang-orang di bawah Anda untuk mundur. Saya tanda tangan. Suzong, Anda tidak perlu tanda tangan. Mereka semua membawa senjata. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan? Saya sudah selesai tanda tangan. Kau bawa aku pergi. Tenang. Anda benar-benar serius tentang dia. Begini. Kita ikuti naskahnya. Saya akan menyerang lebih dulu. Pukuli dia sampai dia tidak mengenali orang tuanya. Apakah Anda akan tanda tangan? Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Jangan pukul lagi. Saya tanda tangan. Kumohon padamu. Jangan pukul dia lagi. Saya tanda tangan. Saat ini, Anda baru saja berkata dengan air mata. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan.
Jangan pukul dia. Bagaimana? Kita lakukan seperti ini. Mundur. Anjing penjaga. Anda tidak mengikuti naskah, kan? Ini adalah pistol kejut dengan 50.000 volt. Jika Anda berani mendekat, saya akan menjadikan tuanmu bodoh. Saya bicara sembarangan. Saya hanya bercanda. Cukup, jangan berlebihan. Kalian tidak mengikuti naskah. Senapan mainanmu ini sangat mengecewakan. Sang Xianyu, apakah Anda terlalu ikut campur? Saya berhutang padamu. Sudah saya bayar. Polisi, jangan bergerak. Su Sujun. Sang Xianyu. Guo Mingming, kunci mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang memberi kalian hak untuk melakukan ini? Gajah yang hilang. Kami adalah polisi. Ini adalah surat perintah penangkapan. Kami sekarang telah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa kalian terlibat dalam tindak pidana yang membahayakan keselamatan publik, dalam tindak pidana yang merusak tatanan ekonomi, dalam tindak pidana yang melanggar hak-hak pribadi warga negara, dalam tindak pidana yang mengganggu tatanan pengelolaan sosial, dalam tindak pidana korupsi dan suap. Bawa mereka pergi. Mana buktinya? Keluarkan buktinya sekarang juga. Bukti. Saya sudah menyerahkannya kepada polisi. Zhang Xiaotian. Tidak menyangka ternyata kamu adalah rubah tua ini. Setahun yang lalu, kakek mengatur saya untuk menyelidiki kamu. Saya tidak menyangka kamu bisa berkembang seperti ini hari ini. Kamu di bagian personalia perusahaan, keuangan. Saya tidak akan membahas tindakan kecil yang kamu lakukan di tempat-tempat ini. Tapi kamu sebagai Bibi Jingjing, kamu benar-benar menggunakan cara yang begitu rendah untuk menghadapi dia. Gudang ini, saya sudah memasang pengawasan sebelumnya. Segala yang kalian lakukan barusan, semua yang dikatakan, polisi sudah tahu semuanya. Zhang Xiaotian, jangan berpura-pura di sini. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak mengambil keuntungan dari keluarga Su. Simpan pembicaraan ini untuk dicatat nanti. Bawa dia pergi. Zhang Xiaotian, aku sudah baik padamu, Bibi. Kau rubah tua yang tidak tahu terima kasih. Kau rubah tua yang licik. Xiao Yue. Jingjing. Sorry, oke. Paman Zhang takut mengejutkan ular di rerumputan. Jadi, aku tidak menghubungimu. Aku sudah menyusahkanmu. Paman Zhang. Menurut saya, kalian tidak menginginkanku lagi. Hubunganku dengan ayahmu sudah bertahun-tahun. Orang lain tidak peduli padamu. Aku pasti akan mengurusmu. Kamu harus pergi melihat kakekmu. Kakekmu sudah lebih baik belakangan ini. Mengenai masalah manajemen perusahaanmu sebelumnya. Semua itu ulah Su Sujun. Nanti, aku akan membantumu mengatasinya. Tidak perlu khawatir. Terima kasih, Paman Zhang. Aku harus pergi ke kantor polisi sebentar lagi. Untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Oh ya, gudang ini. Memang kakekmu yang memberikannya padamu. Tapi saya juga tidak tahu. 5927. Namun, ini urusan kalian berdua, kakek dan cucu. Saya tidak akan campur tangan. Semuanya berjalan lancar. Segalanya baik-baik saja. Apakah kakek masih sehat? Aduh, terima kasih atas berkat Anda. Segalanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Itu bukan kapten keamanan.
Kakak Hua, dia datang ke sini untuk apa? Tuan Su. 5927. Saya sudah tahu kamu akan datang. Tuan Su, tugas saya sudah selesai. Sebenarnya, saya adalah seorang petugas keamanan. Aku tahu. Kamu adalah petugas keamanan perusahaan. Saya bekerja. Berbeda dengan petugas keamanan biasa. Kami hanya melayani beberapa klien khusus. Kalian diundang oleh Paman Zhang. Tuan Su, beberapa hari ini, terima kasih atas perhatianmu. Menurut saya, sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu boleh tetap tinggal? Tuan Su, kamu sudah tidak memerlukan perlindungan khusus. Selamat tinggal. Hari ini, ketika di rumah, saya yang salah paham padamu. Maaf. Sebenarnya, melihat kamu marah hari ini, saya sedikit senang. Semangat, Tuan Su. Kamu bisa. (5927). Nomor identitasmu. Saya tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman. Bapak Su. Sarapan sangat penting. Makan sedikit lebih banyak. Kalian yang melukai Bapak Su. Ayo, Bapak Su, pergi beli es krim rasa coklat. Semangat, Bapak Su. Kamu bisa.
Hari pertama bekerja. Kesannya di hari pertama sangat penting. Dari suatu sudut pandang, kita adalah wajah dari grup ini. Bapak Su, ayo pergi makan. Bapak Su, itu. Kakak Xiao Yue, masih dalam perjalanan dinas ya? Telan, dia kali ini dinas cukup lama. Oh. Kakak Dajiang, siapa kakak Xiao Yue ini? Siapa dia? Setelah kerja malam ini, silakan makan hotpot. Ceritakan perlahan padamu. Nona Jennifer. Nona Jennifer, kali ini, perusahaan film kami, senang bisa mengundangmu. Semoga kita di masa depan, kerjasama berjalan lancar. Stefanus, ambilkan saya pulpen saya. Dia sudah tahu nama Inggris kamu. Sedangkan saya hanya tahu nomor kamu. Stefanus, ada apa? Tutup mulut. 5927. Terakhir kali kamu bilang. Melihat aku marah. Kamu akan sedikit senang. Sekarang aku sangat-sangat marah. Aku sekarang sangat-sangat senang. Ah. (5.927) Aku ingin mempekerjakanmu seumur hidup. Berikan harganya. Baiklah.